Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa Joko Widodo memberi isyarat kuat bahwa calon wakil presiden yang akan mendampinginya merupakan putra Sulawesi Selatan. Nama yang kemudian diyakini akan dipilih adalah Yusuf Kalla atau Abraham Samad. Ini ke Makassar ada kelihatan. Kalau ciri-cirinya pakai kumis, saya ya udahlah, sabar dikit lah. Isyarat bakal calon wakil presiden itu dinyatakan Joko Widodo saat bersafari ke Makassar, Sulawesi Selatan. Spekulasi pun langsung mengarah ke nama mantan wakil presiden Yusuf Kalla dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Kedua nama tersebut memang sempat masuk dalam bursa cawapres untuk mendampingi Jokowi. Isyarat Jokowi bakal memilih salah satu dari dua nama itu sebenarnya sudah ditunjukkan saat Jokowi memulai safarinya pada 3 Mei lalu. Kala itu, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jokowi bertemu dengan Yusuf Kalla. Jokowi akan berangkat ke Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan Yusuf Kalla akan berangkat ke Semarang dalam acara Palang Merah Indonesia. Keduanya mengklaim pertemuan ini tidak disengaja. Allah. Ini mendukung Bapak Jokowi berarti ya? Saya sudah presiden juga. Presiden PMI kan. Sesampainya di Yogyakarta, Jokowi bertemu Abraham Samad di Bandara Adi Sucipto. Pertemuan ini juga disebut tidak sengaja. Di antara dua nama itu, pengamat politik Heri Budianto menyebut peluang Yusuf Kalla lebih besar daripada Abraham Samad. PDIP juga akan realistis menimbang orang. Artinya PDIP juga pada akhirnya akan mempertimbangkan dukungan politik. Ya kita tahu betul dari sisi kapasitas Abraham Samad memiliki kemampuan kemampuan dalam pengelolaan persoalan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Tapi kan mengelola pemerintahan kan bukan itu saja. Jam terbang itu penting menurut saya. Jadi jam terbang, saya justru kok melihat bahwa tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh muda di politik, tadi saya sudah katakan bahwa Jokowi sebaiknya memang tokoh senior yang menampingi beliau, orang yang memang paham betul tentang dinamika politik secara nasional bahkan di internasional. Kalau enggak, menurut saya akan lemah pemerintahan itu kalau memaksakan diri tetap melihat orang yang tidak memiliki basis dukungan politik real ya di parlemen. Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dibuka mulai 18 Mei mendatang. Pihak PDI Perjuangan memastikan akan mengumumkan nama cawapres pendamping Jokowi sebelum tanggal tersebut. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, dua calon presiden Partai Kebangkitan Bangsa memiliki sikap yang berbeda atas keputusan PKB berkoalisi tanpa syarat dengan PDI Perjuangan. Rhoma Irama langsung menarik dukungan dari PKB, sedangkan Mahfud MD memilih menunggu perkembangan. Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung pencapresan Joko Widodo ditanggapi berbeda oleh dua capres PKB, Rhoma Irama dan Mahfud MD. Rhoma Irama menolak keras koalisi tersebut dan langsung menarik dukungan dari PKB. Rhoma juga membebaskan pendukungnya untuk menyatakan penolakan asal tidak anarkis. Sikap berbeda ditunjukkan Mahfud MD, ia memilih tidak ingin menanggapi terlebih dahulu karena PKB belum secara resmi berkoalisi dengan PDI Perjuangan mendukung Joko Widodo. Saya tidak menyiapkan jawaban untuk itu selama ini karena saya menunggu saja kalau sudah terjadi. Baru akan ditentukan jawabannya mau apa gitu ya. Karena itu belum terjadi, maka ya kita tunggu sajalah. Menurut saya Pak Jokowi itu orangnya mobilitasnya tinggi ya untuk turun melihat fakta-fakta dan berkomunikasi dengan masyarakat. Saya bisa memosisikan diri sebagai eksekutor dan administrator. Sebagaimana diketahui, PKB sudah menyatakan berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung pencapresan Jokowi. Sedangkan Jokowi sendiri mengisyaratkan akan mengambil calon wakil presiden dari Sulawesi Selatan. Tim Liputan Metro TV.